الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، apa yang kita sebutkan kemarin dari sebab turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladhina yaz'umun, dari riwayat Ibn Abbas diriwayatkan oleh At-Tabrani rahimahullahu taala bahwa yang dahulu disebutkan sebagai kahin Abu Barzah Al-Aslami. Naam. Kemudian pun pula yatanafaruna ilaihi fatanafara ilaihi unasun minal muslimin, ya. Bukan minal musyrikin, minal muslimin. Nah, qala Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullah ta'ala, babun man jahada syai'an minal asma'i was sifat. Bab orang yang mengingkari. Al-juhud maknanya adalah al-inkar, mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah mengetahui bahwa kesempurnaan tauhid seorang muslim manakala dia menyempurnakan 4 hal dalam hal ma'rifatullah, pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, al-iman biwujudihi, al-iman bitauhid rububiyyatihi, wal iman bitauhid al-uluhiyyah, wal iman bitauhid al-asma' sifat. Apabila seorang muslim menyempurnakan keimanannya terhadap 4 perkara ini, maka dia menjadi seorang muslim yang kamil, yang sempurna tauhidnya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuai dengan kadar yang dia kurangi dari keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut, maka semakin berkurang pula keimanannya, berkurang pula kesempurnaan tauhidnya, dan mungkin saja menyebabkan tauhid tersebut jadi batal, disebabkan karena dia tidak menyempurnakan salah satu dari jenis tauhid tersebut. Maka ikhwan fillah azakumullah, dari sini menunjukkan bahwa seseorang yang mengimani nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala merupakan penyempurna tauhid. Oleh karena itu wajib bagi kita untuk mengimaninya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama. Ada yang kita ketahui, ada pula yang tidak sampai kepada kita kabar tentang nama-nama tersebut secara terperinci.
La uhsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri mengatakan, aku tidak mampu untuk membatasi pujian-pujian kepadamu. Ya Allah, Engkau sebagaimana yang telah Engkau puji terhadap dirimu sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan pada kita satu doa yang menghilangkan seorang itu dari kesedihannya. Di mana di dalam doa tersebut Rasulullah alaihi wasallam mengatakan, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaib 'indak. Aku meminta kepadamu ya Allah dengan setiap nama yang kau miliki. Apakah yang telah engkau turunkan dalam kitabmu, atau yang telah engkau ajarkan pada seorang dari kalangan makhlukmu, dari kalangan hamba-hambamu, atau yang engkau simpan di dalam ilmul ghaib yang ada padamu. Wala ya'lamul ghaiba illallah. Tidak seorang pun yang mengetahui al-ghaib tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita wajib untuk mengimani semua itu yang sampai kepada kita khabar tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala secara terperinci, ataukah yang tidak sampai kepada kita, kita wajib untuk mengimani semuanya mujmalan wa mufassalan, secara global dan secara terperinci. Demikian pula dalam hal sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita mengimani Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang mulia. Walillahil mathalul a'la. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pensifatan yang maha tinggi, yang maha mulia. Dan kita menyifatkan pada Allah sesuai dengan keagungan dan kemuliaan Allah, tidak ada celaan dari sisi manapun dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Dan kita meyakini bahwa setiap dari nama-nama Allah Azza wa Jalla mengandung sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah, keperkasaan Allah Subhanahu wa taala dan kemahakuasaannya. Apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dari nama-namanya, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Ini adalah merupakan nama-nama Allah yang mengandung di dalamnya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan penunjukan dari nama tersebut. Oleh karena itu Al-Imam Syafi'i rahimahullah taala beliau mengatakan, amantu billah wa bima jaa 'anillah ala muradillah wa amantu bi Rasulillah wa bima jaa an Rasulillah ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku beriman kepada Allah dan apa saja yang dikhabarkan oleh Allah berdasarkan maksud dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada Rasulullah dan apa saja yang dibawa oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam berdasarkan kehendak dan maksudnya Rasulullah alaihi salatu wasallam. Dan dari sinilah melangkah para ulama salaf as-salih, dari para sahabat, para tabi'ud, atba'ut tabi'in, alladzina ittaba'uh bi ihsan. Orang-orang mengikutinya dengan baik. Mereka senantiasa menyerahkan diri mereka kepada nusus tersebut, bahwa mereka mengimani segala apa yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam berupa pengkhabaran tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka imani dan tidak mereka ingkari satu pun dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, tanpa mentakwil, mentahrif, tanpa mentaktil, tanpa mentakif ataukah mentamthil. Maka barang siapa yang mengingkari
sesuatu dari al-asma' wa sifat, imma ayyakuna kafiran kharijan minal millah, wa imma ayyakuna fasiqan mubtadi'an sahibah hawa, wa imma ayyakuna jahilan. Orang yang mengingkari sesuatu dari nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, ada kemungkinan dia kafir. Ada kemungkinan dia menjadi fasik, menjadi ahlul bid'ah. Ada kemungkinan pula disebabkan karena kejahilan. Adapun seseorang itu menjadi kafir apabila dia mengingkari pengingkaran yang tanpa ada takwil. Ya. Pengingkaran tanpa takwil. Mengingkari nas yang telah jelas sabit di dalam Al-Quran Al-Karim atau dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti pengingkarannya orang-orang kafir, al-musyrikun, terhadap nama Ar-Rahman. Ada apa? Mereka kaum muslimin berdoa kepada Ar-Rahman. Terkadang berdoa kepada Allah, terkadang berdoa kepada Ar-Rahman. Nah, ya, itu kan dua nama yang berbeda. Berarti kaum muslimin juga berdoa kepada selain Allah, yaitu doa mereka kepada Ar-Rahman. Mengingkari nama Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Wa hum yakfuruna bir-Rahman. Mereka mengingkari Ar-Rahman. Nah, mereka enggan untuk dituliskan Bismillahirrahmanirrahim dalam perjanjian Hudaybiyah. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala membantah mereka dengan firman-Nya, "Ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman, ayyamma tad'u falahu al-asmaul husna." Qul ud'u Allah, kalian berdoa kepada Allah atau berdoa kepada Ar-Rahman, dengan apa saja yang kalian berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah memiliki al-asmaul husna. Allah adalah nama Allah, Ar-Rahman adalah namanya, Al-Aziz, Ar-Rahim, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, semuanya dari nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan apa saja yang kalian berdoa kepada Allah dengannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki al-asmaul husna. Ya, sebagai bentuk pengingkaran terhadap kaum musyrikin tatkala mereka mengingkari Ar-Rahman itu. Oleh karena itu, para ulama seperti Al-Imam Ahmad rahimahullah dan yang lainnya menyatakan kekufuran Al-Jahmiyah disebabkan karena mereka mengingkari nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun terkadang di antara mereka ada yang sampai tidak menyebabkan keluar dari Islam. Mereka mengingkari nama atau sifat Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ingkar takwil. Karena ada takwil, ada syubhat. Nah, sehingga yang demikian ini tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam, tapi mereka dari kalangan usah, orang-orang berbuat maksiat, dari kalangan ahlul bid'ah. Dan terkadang di antara mereka juga ada yang jahil. Bukan karena menolak Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, namun disebabkan karena kejahilan, tidak sampainya kepada mereka hujjah. Ya, oleh karena itu para ulama memberikan i'tidar terhadap Ibnu Hazm rahimahullah taala. Bukan disebabkan karena beliau menolak nas, beliau adalah orang yang paling tunduk pada nusus Alkitab wa Sunnah. Namun beliau tidak menemukan dalil, dan ini adalah merupakan kekeliruan dari beliau rahmatullahi alaihi. Nah, wa qaulullah ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa hum yakfuruna birrahman, qul huwa rabbi la ilaha illa hu, alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Dan mereka itu adalah orang-orang yang mengingkari Ar-Rahman. Ar-Rahman nama dan
sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama Allah Ar-Rahman di dalamnya mengandung sifatur rahmah. Qul huwa rabbi la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa ilaihi matab. Katakan, Ar-Rahman itu adalah Rabbku. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Dia, dan hanya kepadanya lah aku bertawakal dan kepadanya lah aku bertaubat. Maka ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Ar-Rahman adalah merupakan nama Allah. Orang yang mengingkari nama Ar-Rahman, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mensifatkan kepada mereka sifatul kufur, sifat kekafiran. Wa hum yakfuruna bir-Rahman. Dan mereka adalah orang-orang yang mengingkari Ar-Rahman. Maka Ar-Rahman merupakan salah satu dari nama Allah Subhanahu wa taala yang di dalamnya mengandung sifat. Barang siapa yang mengingkarinya, maka sungguh mereka telah kafir dan ingkar terhadap apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti kufurnya kaum Jahmiyah dan orang-orang semisal mereka, tatkala mereka mentaktil sebagai bentuk pengingkaran mereka dengan apa yang telah disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa fi sahih al-Bukhari, dan di dalam sahih al-Imam al-Bukhari, qala Ali, berkata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, hadithun nas bima ya'rifun aturiduna an yukadzdzaba Allah wa rasuluh. Hendaklah kalian sampaikan berita kepada manusia ini dengan apa yang mereka ketahui, yang sampai kepada mereka, akal mereka, yang mereka bisa fahami. Maukah kalian Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya diingkari? Ini perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala. Sebahagian para ulama menyebutkan sebab mengapa sampai beliau menyatakan yang demikian. Di mana pada zaman khilafah beliau radhiyallahu ta'ala anhu, terlalu banyak dari kalangan manusia yang selalu menyampaikan berita. Ya. Tukang cerita semakin menyebar. Orang-orang yang memberikan nasihat pun semakin banyak. Ada yang jujur dalam memberikan nasihat, akan tetapi di antara mereka pula ada yang menginginkan dunia dengan nasihatnya. Sehingga terkadang di antara mereka ini orang-orang yang jahil, yang mendatangkan berbagai macam kisah-kisah, yang kisah tersebut menimbulkan pengingkaran terhadap sebagian dari kalangan kaum muslimin. Mungkin di antaranya ada asalnya yang benar, namun karena tidak pandainya dia melihat kondisi siapa yang dihadapi, sehingga tatkala mereka terkadang menyampaikan satu hal yang dia inginkan itu adalah kebenaran, namun difahami oleh kaum muslimin kebatilan. Nah, padahal terkadang yang mereka inginkan adalah kebaikan. Yang mereka sampaikan adalah hadis yang sahih misalnya. Namun karena tidak sampai kepada akal mereka, maka timbul pengingkaran dari mereka. Sehingga yang demikian ini mengkhawatirkan mereka mendustakan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu melarang mereka ini. Dan beliau mengatakan, haditsun nasa bima ya'rifun. Beritakan kepada manusia ini apa-apa yang mereka kata, apa-apa yang mereka kenal, apa-apa yang mereka bisa memahami dengan kedudukan, ya, dan keadaan mereka dalam memahami sesuatu. Hal ini serupa dengan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Sebagaimana yang telah disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam muqaddimah sahihnya, bahwa Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Ma anta bimuhadditsin qauman la tablughuhu uquluhum illa kana li ba'dihim fitnah."
Tidaklah engkau memberitakan pada satu kaum satu hadis yang tidak sampai akal mereka ke sana. Yani mereka tidak bisa memahaminya. Melainkan yang demikian ini bisa menjadikan fitnah terhadap sebagian kaum muslimin. Maka dari sini ikhwan fillah azakumullah menunjukkan bahwa para ulama salaf menganjurkan pada kita untuk melihat kondisi. Kepada siapa kita berdialog, kepada siapa kita menyampaikan ad-din, tergantung dari keadaan mereka. Nah, kalau mereka dari kalangan orang-orang yang memahami al-Islam seperti para tulabul ilm, maka beda keadaan. Kita sampaikan pada mereka ayat-ayat tentang al-asma wa sifat, kita sampaikan pada mereka tentang tangan Allah Subhanahu wa taala, Allah tertawa, Allah Subhanahu wa taala murka, dan seterusnya. Dari menyebutkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala tidak jadi iskal bagi mereka karena mereka sudah memiliki qawaid. Berbeda kalau kemudian kita menyampaikan hal tersebut kepada sebagian awam, ya, yang tidak mengerti kaidah, yang belum memahami qawaid dan dawabit ahli sunnah wal jamaah dalam hal nama-nama dan sifat Allah. Antum menyampaikan tentang turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan antum tidak mampu untuk memahamkan mereka dalam hal turunnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga menjadikan fitnah terhadap sebagian mereka. Mungkin saja di antara mereka ada yang memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar masuk ke dalam dunia, sehingga dunia itu meliputi Allah dan dunia itu lebih besar daripada Allah. Mungkin sebagian mereka ada yang memahami bahwa dari hadis itu menunjukkan Allah itu di mana-mana dan bersatu, bercampur dengan dunia, dengan makhluknya. Maka oleh karena itu para ulama salaf memberikan peringatan pada kita untuk memperhatikan dengan siapa kita berhadapan. Likulli maqamin maqal. Bagi setiap tempat masing-masing ada pembicaraan. Nah, berbeda ketika antum menyampaikan sesuatu di hadapan orang-orang yang dewasa dengan menyampaikan sesuatu di hadapan anak-anak. Iya kan? Cara penyampaiannya berbeda. Nah, bahasanya berbeda. Maka beritakanlah kepada mereka sesuatu yang mereka bisa faham, yang sampai kepada mereka akal mereka di dalam memahami sesuatu dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini pula menunjukkan bahwa ilmu ini tadrij, ya, ada tahapan dari kecil kemudian seterusnya sampai menjadi yang besar. Apabila kita berhadapan dengan seorang yang mereka atau dengan suatu kaum yang mereka baru pemula misalnya dalam suatu ilmu, lalu kita berikan pada mereka ilmu yang besar, maka yang demikian ini kita mengajarkan kepada mereka sesuatu yang tidak sampai kepada mereka akalnya. Nah, Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam Kitabul Ilm, tatkala beliau menjelaskan yang dimaksud dengan Ar-Rabbani, Al-Alimur Rabbani, walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allibuna al-kitaba wa bima kuntum tadrusun. Kata beliau, Ar-Rabbaniyun humul ladhina yu'allimuna sighar al-ilm qabla kibarih. Yang dimaksud dengan Ar-Rabbaniyun adalah mereka para ulama yang mengajarkan ilmu-ilmu yang kecil sebelum mencapai pada ilmu-ilmu yang besar. Di sana ada tahapan, ya, tahap yang paling ringan agar kemudian mereka bisa memahami, kemudian terus, ya, menanjak sampai kepada ilmu yang lebih besar. Kalau tidak demikian, kemungkinan akan menimbulkan fitnah, ya, di antara sebagian mereka. Warawa Abdul Razzaq an Ma'marin an Ibn Tawus an abihi an Ibn Abbasin. Dan diriwayatkan oleh Abdul Razzaq
sahibul musannaf dari Ma'mar bin Rashid Abu Urwah Al-Thaqafi Al-Basri Al-Yamani an Ibn Tawus, dari Ibn Tawus Abdullah bin Tawus, an abihi, dari ayahnya Tawus bin Kaisan Al-Janadi, an Ibn Abbasin, dari Abdullah bin Abbas, annahu ra'a rajulan intafada, bahwa beliau melihat ada seseorang intafada, bergetar, ya, bergetar tubuhnya. Ya, ini menunjukkan pengingkaran. Lamma sami'a hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sifat, tatkala dia mendengarkan satu hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kaget. Ya. Istingkaran lidzalik. Jadi bergetarnya itu dalam bentuk mengingkari apa yang datang dari sebahagian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Disampaikan pada mereka hadis tentang sifat. Faqala, maka berkata Abdullah bin Abbas, ma faraqu haula. Apa ketakutan mereka ini? Apa yang mereka khawatirkan? Yajiduna riqqatan inda muhkami. Mereka mendapati satu yang ringan, ya, suatu kelembutan dalam membaca ayat-ayat Allah yang muhkam, ya. Wa yahlikuna inda mutasyabihi, dan mereka binasa tatkala membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang mutasyabih. Nah, sebab di dalam Al-Qur'an Karim ayat-ayat Allah itu terbagi dua, ada yang muhkam, ada yang mutasyabih. Nah, adapun yang muhkam wadih, tidak ada ihtimal yang lain melainkan satu makna, dan tidak menimbulkan fitnah terhadap sebagian mereka, orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Akan tetapi di sana pula ada ayat-ayat yang mutasyabih. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Bahwa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan pada kalian di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, dan ayat-ayat yang muhkamat itu adalah induknya Alkitab, dan di antaranya ada pula yang mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Nah, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyimpangan, maka mereka mencari ayat-ayat yang tersamarkan itu, mencari dalil dari Al-Quran Karim untuk menentang Islam, dan berusaha, ya, mereka menentang Islam tersebut dari ajaran Islam itu sendiri. Mereka ambil dari ayat-ayat yang mutasyabihah, yang terkaburkan, untuk membantah Islam. Dan mereka menghindarkan diri mereka dari ayat-ayat yang muhkamat. Apa tujuan mereka? Ibtigha'al fitnah, untuk mencari fitnah, mencari penakwilan-penakwilan. Nah, mencari penakwilan. Ini keadaan ahlul qulub al-maridah, orang-orang yang memiliki penyakit hati. Nah, berbeda dengan kaum mukminin dan orang-orang yang memiliki rusuh, kekokohan dalam ilmu mereka. Warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna billah kullun min indi rabbina, amanna bihi kullun min indi rabbina. Adapun ar-rasikhun fil ilm, mereka senantiasa mengatakan kami mengimani semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Terjadi perbedaan. Maka
Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma merasa heran dengan keadaan orang ini. Karena orang yang seperti ini tidak beliau dapatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat mereka adalah orang-orang yang tunduk kepada nusus muhkamihi wa mutasyabihihi. Ya. Nas yang muhkam, nas yang mutasyabih, mereka terima semuanya. Termasuk hal-hal yang gaib, termasuk hal-hal yang mungkin secara akal tidak masuk ke dalam akal mereka. Adapun orang-orang yang mutasyabih ini telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ra'aita alladziina yattabi'una ma tashabaha min fa ulaika alladziina sammahumullah fahdharuhum. Apabila engkau melihat ada orang-orang yang mereka selalu mencari ayat-ayat yang mutasyabih karena tujuan mereka mencari fitnah, maka mereka itulah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala namakan mereka dalam ayat itu, maka hati-hati kalian terhadap mereka. Menunjukkan bahwa orang-orang yang mencari ayat-ayat mutasyabih ini untuk merusak Islam, untuk mencari fitnah, mereka inilah yang disebut oleh Allah fi qulubihim zaygun. Di dalam hati mereka terdapat penyimpangan dan mereka itulah orang-orang binasa. Sebagaimana dikatakan oleh Abdullah ibnu Abbasin radhiyallahu taala anhuma. Siapa mereka itu? Orang-orang yang tidak mau menerima ayat-ayat ataukah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sampai kepada mereka, terkhusus yang berkenan tentang nama, sifat Allah, kejadian-kejadian hari kiamat. Di antara mereka ada yang kaget ketika diperdengarkan pada mereka penafsiran para ulama tentang al-kursi. Al-kursiyu mawdi'ul qadamain. Kursi itu adalah tempat kedua kaki Allah, sebagaimana yang telah sabit dari riwayat Abdullah bin Abbas dan Abu Musa al-Asy'ari. Kaget. Ya. Dan nampak dari mereka bentuk pengingkaran terhadap al-kursi sebagai tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ada apa? Kita menetapkan itu, akan tapi kita tidak mengkaifiahkan, kita tidak mentamtsil, menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk. Sebagian mereka mengingkari dan bergetar jiwa mereka tatkala dibacakan pada mereka hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, padahal hadis tentang turunnya Allah bukanlah sesuatu yang lebih menakjubkan daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang datangnya Allah itu pada hari kiamat. Wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa. Ya. Bukanlah suatu hal yang mengherankan. Dan di dalam Al-Quran Al-Karim telah disebutkan demikian banyak tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat menerimanya. Adapun orang-orang dalam hati yang terdapat penyakit, maka mereka timbul pengingkaran pada diri mereka. Nah, ketika dibacakan pada mereka hadis tentang lalat, maka mereka mengingkari. Bergetar jiwa mereka sebagai bentuk pengingkaran. Ketika dibacakan pada mereka hadis bahwa kematian itu akan dibawa dalam bentuk kabsh, lalu kemudian dihadapkan antara surga dan neraka, lalu kematian itu pun disembelih, lalu Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada penduduk neraka khaludun wala maut, dan kepada penduduk surga khaludun wala maut, kekal dan tidak ada kematian. Sebagian mereka kaget, ya, menampakkan bentuk pengingkaran. Seperti kagetnya Muhammad Al-Ghazali Al-Misri ketika mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakan. Maka ini yang menyebabkan mereka jauh dari Alkitab dan Sunnah dan condongnya pada al-hawa wal bid'ah. Walamma sami'at Quraisyun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurur Rahman ankaru dzalik. Tatkala orang-orang Quraisy mendengarkan Rasulullah SAW mengatakan Ar-Rahman, maka mereka pun mengingkarinya. Fa anzalallahu fihim, maka Allah Subhanahu wa taala pun menurunkan ayatnya tentang mereka. Wa hum yakfuruna birrahman, dan mereka adalah orang-orang
yang mengingkari Ar-Rahman. Nah, dan itu pun berkenaan tentang perjanjian Al-Hudaybiyah. Ketika disebutkan dalam perjanjian itu, hada ma salaha alaihi Muhammadun Rasulullah, maka mereka mengingkari Muhammad sebagai Rasulullah. Lalu kemudian penulis tersebut menulis dalam perjanjian itu Bismillahirrahmanirrahim. Maka orang Quraisy mengatakan, adapun Ar-Rahman kami tidak mengenalnya. Nah, maka mereka mengingkari Ar-Rahman tersebut, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat tentang mereka. Wallahu a'lamu bis-shawab. Walhasil bahwa apa yang disebutkan di dalam bab ini menunjukkan bahwa kesempurnaan tauhid seseorang tatkala dia mengimani seluruh apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ikhwan. احفظوا يا اخوان احفظوا المتن ولا تتأخروا. تفضلوا حفظكم الله.